Wahdhar aidan min akli ghairil halali, dan jauhilah juga ataupun berhati-hatilah dari memakan yang tidak halal. Fa in akala ghairil halali yaqsil qalba wa yadhlumahu wa yuhjabahu an dukhuli hadratillahi ta'ala wa yukhlaqath thiyaba. Seseorang itu yang makan tidak halal akan mengeraskan dan mematikan hati, ya. Dia juga menyebabkan terhijabnya manusia untuk masuk dalam hadrat ilahi, ya. Qala al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Imam Abu Hanifah telah pernah berkata, "Lau anna 'abdan 'abdullahi ta'ala hatta shara mithlu hadhihi as-sariyah." Ya. Seandainya seseorang terus beribadah kepada Allah sehingga seperti tonggak, namun ia tidak peduli makanan apa yang masuk dalam perutnya halal atau tidak, maka ibadahnya semua sia-sia. Thumma innahu lam yadurru ma yadkhulu jawfi ahlalun am haramun ma taqbalu minhu, ya. Wa qala Abu Ishaq Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala, ya. Abu Ishaq Ibrahim bin Adham menyatakan, atyabu mat'amaka wa ma 'alaika ba'da dzalika, ya. Bersihkanlah, yang terpenting seseorang harus meneliti dan membersihkan makanannya dari makanan yang telah tidak halal. La tasumun nahara wa la taqumul laila, ya. Setelah itu tidak ada lagi beban walau tidak berpuasa di siang hari dan tidak bangun di waktu malam, ya, yakni naflan, untuk melaksanakan salat sunnah. Wa qala Abu Bakar At-Tirmidzi rahimahullahu taala, ma mana'ana al-qaumu min al-wusuli ila al-istidlali bighairi dalil. Makanan adalah sesuatu yang penting dalam keselamatan dan kehidupan ruhani manusia. Abu Bakar At-Tirmidzi menyatakan, seseorang tidak akan terhalang maksudnya kepada Allah kecuali dengan 3 masalah. Yang pertama, warraqdu fit tariqi, yang pertama yaitu ma mana'al qaumu minal wusuli illa al-istidlala bighairi dalil. Yang pertama, menggunakan hujah pada sesuatu yang sebenarnya tidak biasa digunakan. Yang kedua, warraqdu fit tariqi ala haddis syahawat, tergesa-gesa dalam tariqat karena menurutkan hawa nafsu. Yang ketiga, wa akalul haramu wasyubhat, yaitu makan makanan yang haram dan syubhat. Makanan yang tidak halal membawa pengaruh yang sangat besar, ya. Wa qala al-Imam As-Sahal rahimahullah, telah berkata Imam Sahal, ya, man lam yakun mat'amuhu min halalin, barang siapa yang orang yang makanannya tidak halal, ya, lam yakshifu an qalbahu hijabin, tidak akan terbuka hijab hatinya salat, ya. Wa tusari'at ilaihi 'uqubati wa la tanfa'uhu salatuhu wa la siyamuhu wa la shadaqatuhu. Puasa dan sedekahnya tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan dengan makanannya itu ia akan mendapatkan siksa yang cepat, ya. Wa qala al-Imam As-Sufyan, "Alaikum bi aklil halal." Ya. Wa qala al-Imam Sufyan, telah berkata Imam Sufyan, "Alaikum bi aklil halali wa iyyakum wa aklil harami fa inni kuntu wa ana akilul halali aqra'ul ayah fayaftahu li 70 baban minal ilmi." Apa kata Imam Sufyan? Carilah makanan halal dan hindarilah yang haram. Saya sendiri ketika makan makanan yang halal kemudian membaca Al-Quran, terbukalah bagiku 7 macam ilmu. Falamma akaltu min ta'amin man la yatawarra'u sarat
aqra'ul ayah wa aradduha fala yuftah li babun wahidun. Sebaliknya, ketika ikut makan dengan orang yang tidak meneliti makanannya, tidak satupun ilmu yang terbuka bagiku. Wa qala Asy-Syaikh Ali As-Sadzili rahimahullahu taala, berkata Syekh Ali As-Sadzili rahimahullahu taala, man akala al-halala li'an lana qalbahu waraqqa wa nara wa qalla naumahu. Katanya, seseorang yang makan makanan halal, hatinya menjadi lunak, tipis dan bersinar, akan sedikit tidurnya. Walam yahjabu an hadratillahi ta'ala, dan tidak akan terhalang dari hatinya untuk masuk dalam hadrat ilahi. Wa man akala ghairil halali qasa qalbahu, sebaliknya barang siapa yang memakan tidak halal, akan keraslah hatinya. Wa ghaladha wa adlama wa hajaba an hadratillahi ta'ala wa katara naumahu. Sebaliknya, orang-orang yang makan makanan tidak halal, ya, anggota badannya cenderung mudah melakukan maksiat, sedemikian sehingga Allah memberi rahmat dengan tidur agar ia istirahat dari perbuatan maksiatnya. Wa dzalika min jumlati rahmatillahi ta'ala, sehingga Allah memberi rahmat dengan tidur agar ia, sebagaimana Allah memberikan anugerah kepada mereka yang taat, lianna akala ghairil halali yuharrikul a'dha'i lil ma'asi fayatlubu kulla aduwwin minhu an ya'si fayatafaddal Allahu 'alayha bin nawi liyarihi min al ma'asi kama annahu yatafaddal 'ala at-ta'i bi akli lil halalmi liqimihi baina yadayhi laylan wa naharan. Sedemikian sehingga Allah memberi rahmat dengan tidur agar ia bisa istirahat dari perbuatan maksiatnya, sebagaimana Allah memberikan anugerah kepada mereka yang taat dengan makanan halal agar bisa bangun malam dan ibadah kepadanya. Wa qala Sayyidi Ali Al-Khawwas, berkata Sayyid Ali Al-Khawwas, man akala al-haramu wa atala al-ibadatu fahuwa kalhumami alladhi raqada ala baydin fasidin fahuwa yat'abu nafsahu fi tulil maqami. Sayyid Ali Al-Khawwas menyatakan, beribadah dengan modal makanan tidak halal adalah seperti merpati yang mengerami telur busuk, berarti menyusahkan diri sendiri dengan diam lama di tempat itu, padahal tidak akan ada satupun telur yang menetas. Ya, bisa matikan musik, matikan aja ya, musik bisa dah, bentar ya. Thumma la yafrahu syai'an bal yakhruju madharan wa min mafasidi aklil harami istihalatuhu naran fayadhhabu sajiyatul fikr. Ya, sebaliknya yang keluar justru barang busuk. Selain itu, makanan yang tidak halal akan berubah menjadi api yang membakar ketajaman berfikir dan juga menghilangkan waladatul dzikri wa yahruqu nabatun, menghilangkan kelezatan zikir, kenikmatan zikir, membakar kesucian niat. Wa yakhruqu nabatu ikhlasun niyati wa ya'mal basirah,
dan juga membutakan mata hati, ya. Wa yudlamul basara wa yuhanuddin, ya. Dan juga menggelapkan pandangan dan juga menghancur atau melemahkan agama. Wal badanu wal aql, melemahkan badan, akal. Wa yurathul ghaflatu wan nisyan, dan juga akan mewariskan kelalaian dan kelupaan. Wa yamna'u min dzauqanil hukmi wal ma'arifi, menghalangi datangnya dzauqanil hikami wal ma'arifi, menghalangi datangnya hikmah dan ma'rifat dan lain-lain. Faman akala al-haramu wa talaba ay ya'mala at-ta'ah faqad rama al-mahal. Thumma qala wa bil jumlati fa jami'ul ma'asi allati yaf'aluha al-'abdu innama sababuha akalul haram. Secara umum segala bentuk kemaksiatan yang dilakukan manusia pada dasarnya adalah disebabkan oleh makanan yang masuk dalam perutnya adalah makanan yang haram. Faman akala al-haramu wa talaba ay ya'mala at-ta'ata faqad rama al-mahali. Barang siapa yang dia makan tidak halal kemudian berniat melakukan ketaatan, maka itu sama artinya dengan mengharapkan sesuatu yang mustahil. Tanbih, peringatan. Yajibu ala man akala syai'an, diwajibkan bagi seseorang yang memakan sesuatu, thumma wajada ba'dahu alamatun min alamatil haram, kemudian dia menemukan di situ tanda-tanda makanannya itu haram, ay ya'khudha fil qa'i in amkanahu, ya, hendaklah dia berusaha untuk memuntahkannya. Wa illa, jika dia tidak bisa, akhadha fit taubati wal istighfari, hendaklah dia beristighfar dan bertaubat kepada Tuhan. Wa minal alamati ay yakuna lisyar'i ala dhalika at-ta'am i'tarada min haythu wada'a al-yad wa minha wujududz zulmati fil qalbi. Di antara tanda-tanda bahwa makanan yang telah masuk dalam perut itu tidak halal atau haram adalah munculnya rasa gelap dalam hati, ya. Wathaqalu fit tabi'ah hatta kana min aklihi akala rasasan, dan juga merasa berat atau malas ketika akan beribadah, dan juga wa minha ay yaquma minan naubi, malas untuk bangun malam, ya. Fayamkuthu sa'atan hatta yastayqidhu kama yaqa'u liman ya'kulur riba, badan menjadi tidak enak tanpa diketahui sebab musababnya dan lain-lain. Karena itu wa minha an tal'aba an-nafsa fayatqayahu qahran 'alaihi min ghairi ma'ajalatin, ya. Oleh sebab itu hendaklah seseorang itu senantiasa meneliti dan menjaga makanannya, tidak bisa ikut makanan yang belum jelas, apalagi yang telah jelas haramnya hanya karena sungkan atau takut kepada orang yang memberinya. Fa'lam dzalika ya akhi wa la taghfal an tisha hadhihi al-luqmah fa innahu al-'atab wa la ta'kulu ta'aman man la yatawarra'u fi kasbihi walau annahu ghadaban minka wa la taltafit ilayhi wa la liqawlihi kasarat khatiruna. Mereka dengan mudah ikut makan makanan yang belum jelas dengan alasan takut menyinggung perasaan yang memberi. Kondisi itu sebenarnya sama artinya dengan seseorang pemuda, ya. Wa hadzal amru qalla man yantabihu lahu min masyayikh hadzal 'asr, bal ba'duhum ya'kulu min ta'amil masakin wa idza la muqala khaffat an aksara khatarahu wa ma 'abdul haqq ta'ala bi syai'in afdal min jabaril khawatir, wa hadha min al-jahli bi qawa'id asy-syari'ati wa la farqun hina idzin bainahu wa baina man min azmi alaihi syakhsun bi ay yashrabu ma'ahu al-khamr, falau qala innama sharabtu jabran li khatirihi haddadnahu wa lam naqbal minhu 'udhran wa hakamna bi fisqihi fa'lam dhalika ya akhi. Hal itu sebenarnya sama artinya dengan seseorang, ya, pemuda yang ikut mabuk bersama teman-temannya dengan alasan solidaritas teman. Ini adalah alasan yang tidak bisa diterima. Kita tetap harus menghajarnya dan menghukuminya sebagai orang yang fasik.